Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Tuniswatun Kasanah, NIM 072 dari kelas MBS 3B. Saya akan memaparkan laporan hasil observasi yang saya lakukan dengan judul Pemberdayaan Ekonomi melalui Agromandiri Agrikultur. Untuk kajian teori yang pertama tentang pengertian pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu untuk memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal, misalnya karena persepsi mereka sendiri, maupun karena kondisi eksternal, misalnya karena ditindas oleh struktur yang tidak adil. Tujuan lainnya yaitu untuk perbaikan kelembagaan, perbaikan usaha, perbaikan pendapatan, perbaikan lingkungan, dan perbaikan masyarakat. Kemudian manfaat pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu yang pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan jangka panjang, yang kedua, meningkatkan perbaikan penghidupan dan penghasilan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan sumber-sumber pengembangan secara efektif dan efisien. Kemudian tahapan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat menurut Sukanto ada 7 tahapan, yaitu yang pertama, tahap persiapan, tahap pengkajian, tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, tahap pemformalisasi rencana aksi, tahap pelaksanaan program atau kegiatan, tahap evaluasi, dan yang terakhir yaitu tahap terminasi atau tahap pemutusan hubungan secara formal. Menurut Soeharto, pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan yang disingkat 5P, yaitu pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan. Di sini agen pembaharu menurut Havelock adalah orang yang membantu terlaksananya perubahan sosial atau suatu inovasi berencana. Tugasnya adalah melancarkan jalannya arus inovasi dari pengusaha pembaharu ke klien. Selain itu, agen pembaharu sebagai stakeholder yang harus ditingkatkan keberdayaannya karena mereka berhubungan langsung dengan masyarakat yang akan diberdayakan. Kemudian teori tentang pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, teori ketergantungan kekuasaan. Teori ini dikaitkan dengan kepemilikan modal, ilmu pengetahuan, dan sekumpulan orang atau massa, sehingga kelompok ini memiliki kekuatan dan akan bisa berdaya. Yang kedua, teori sistem. Teori ini mengarah pada salah satu kekuatan, yaitu sekelompok orang atau massa, agar kelompok tersebut bisa berdaya. Yang ketiga, teori ekologi atau kelangsungan organisasi. Orientasi organisasi mengacu pada sekumpulan orang atau massa yang harus dimiliki kelompok akan memiliki kekuatan. Hampir sama dengan teori sistem. Yang keempat, teori konflik. Teori ini mengacu pada 2 aspek, yaitu tentang modal dan tentang organisasi. Yang kelima, teori mobilisasi sumber daya, yaitu menjelaskan bahwa kelompok masyarakat berdaya selain karena modal dan pengetahuan, masyarakat yang ada di dalam usaha tersebut juga memiliki peranan penting. Kemudian teori yang keenam yaitu teori konstruktivisme, yaitu teori ini lebih memahami bahwa kegiatan belajar sebagai kegiatan manusia dalam membangun atau menciptakan pengetahuan, memberi makna sesuai pengalaman, dan menekankan pada proses daripada hasil. Untuk usaha yang saya observasi yaitu Agromandiri Agrikultur yang beralamat di Desa Selur, Kecamatan Ngrayun, dan di Desa Simo, Kecamatan Slaung, Kabupaten Ponorogo. Berikut ini adalah profil dari usaha Agromandiri Agrikultur.
Usaha ini didirikan pada tahun 2019 oleh Bapak Wiwit Eko Pranoto SPD. Beliau ingin membuktikan bahwa sektor pertanian bisa dikemas dalam bentuk usaha yang menjanjikan di masa depan. 3 prinsip yang ada di Agromandiri yaitu berani, nekat, dan inovatif. Kemudian misi dari Agromandiri Agrikultur yaitu yang pertama sebagai tempat para pemuda untuk berlatih mengelola sektor pertanian secara terpadu. Yang kedua, mengelola sektor pertanian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang ketiga, berani mencoba teknologi pertanian dalam rangka efektivitas biaya dan tenaga. Yang keempat, selalu belajar cara-cara membudidayakan tanaman guna untuk meningkatkan hasil kualitas maupun kuantitas produksi yang lebih baik. Yang kelima, mengelola pertanian modern dengan selalu memanfaatkan bahan organik yang ada di sekitar kita. Kemudian untuk jenis tanaman yang dibudidayakan di Agromandiri Agrikultur yaitu tanaman jangka pendek seperti bawang merah, cabai, tomat, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tanaman jangka menengah yaitu jahe dan porang, dan untuk tanaman jangka panjang yaitu vanili. Selama 2 tahun berjalan, usaha ini terus mengembangkan dan membangun sarana prasarana untuk modernisasi. Kemudian hambatan yang dialami yaitu dalam hal pendanaan dan biasanya diatasi dengan cara melakukan pinjaman terhadap bank ataupun kepada pihak-pihak lainnya. Agromandiri termasuk golongan usaha yang sudah berdaya dan tahapannya sudah sampai pada pelaksanaan program dan kegiatan. Dari berbagai teori yang sudah saya paparkan, baik dari teori ketergantungan kekuasaan, teori sistem, teori ekologi, teori konflik, teori mobilisasi sumber daya, dan teori konstruktivisme, dapat kita simpulkan bahwa modal, pengetahuan, dan peran masyarakat menjadi faktor utama dalam kesuksesan sebuah usaha. Selain itu, kegiatan pembelajaran juga menjadi faktor penunjang dari kesuksesan sebuah usaha. Karena dengan belajar, kita bisa mengembangkan atau menciptakan pengetahuan baru agar bisa menyesuaikan dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang ini, yang tentunya bisa untuk memperbaiki kualitas produksi serta efektivitas biaya dan tenaga. Agen pembaharu di sini bertugas untuk membantu terlaksananya program pemberdayaan ekonomi masyarakat, baik itu kegiatan pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan sosial. Termasuk salah satunya di sini Agromandiri harus diperkenalkan sebagai salah satu usaha di sektor pertanian dengan hasil yang menjanjikan apabila bisa dikelola dengan baik dan benar. Hal lain yang sangat penting yaitu generasi milenial saat ini juga harus bangga terhadap profesi sebagai petani, karena dengan bertani kita juga bisa ikut serta dalam meningkatkan dan membangun perekonomian negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.